Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini tidak banyak orang yang bisa percaya penuh pada orang lain untuk menyerahkan hal-hal yang penting dalam hidup ini untuk didelegasikan supaya dilakukan. Dan hal ini seringkali membuat ada banyak hal yang dirasa tidak bisa terselesaikan dengan baik. Namun kenyataannya bahwa kepercayaan kepada seseorang itu menjadi hal yang penting, bahwa orang lain pun bisa melakukan hal yang sama dengan kita setidaknya, dan barangkali bisa jadi lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Dan justru pada titik inilah kepercayaan kepada orang lain yang dekat dengan kita, atau orang yang sudah kita asuh, kita didik, kita bentuk sedemikian rupa, bisa melakukan peran yang sama baiknya dengan kita. Nah, saudara-saudara, di dalam relasi Paulus dan Timotius ditunjukkan di dalam Filipi pasal yang kedua, terjadi relasi yang luar biasa. Ada kepercayaan yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Filipi pasal yang kedua ayat 19 hingga ayat yang ke-24 berbunyi demikian. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ilfanmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirim dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, kita bisa melihat bagaimana ada kepercayaan yang penuh dari Rasul Paulus kepada Timotius, bahwa Timotius bisa melakukan peran yang baik, sebaik yang Paulus lakukan. Paulus percaya betul bahwa Timotius mempunyai kesediaan untuk menjadi sehati dan sepikir dengan dia, dan memiliki kesungguhan yang sama untuk memperhatikan kepentingan jemaat di Filipi. Dan bagi Rasul Paulus ini penting untuk Rasul Paulus juga bisa mendengar berita tentang jemaat Filipi itu. Bagi Rasul Paulus, mengirimkan Timotius kepada jemaat di Filipi menjadi upaya bagi Rasul Paulus untuk dengan cepat bertindak, berbuat, melakukan sesuatu, sehingga jemaat di Filipi boleh mendapatkan banyak berkat dari apa yang menjadi pergumulan Rasul Paulus. Dan di sini ada satu hal yang menarik, bahwa di dalam kehidupan ini ada sebuah proses di mana kita perlu berani untuk mendelegasikan tanggung jawab pelayanan, mendelegasikan tugas-tugas kepada sesama kita yang kita percayai bisa melakukan sama baiknya dengan kita. Dan kepercayaan ini tentunya menjadi modal yang utama, sehingga seseorang bisa melakukan juga tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Nah, ada satu
dasar yang diletakkan oleh Rasul Paulus ketika di dalam sebuah pelayanan itu bisa dilanjutkan oleh orang lain. Yang pertama ditunjukkan bahwa kepentingan Tuhan Yesus Kristus itu menjadi yang paling utama. Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat 21, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Dan ketika Rasul Paulus mengirimkan Timotius, dia tahu betul bahwa Timotius memikirkan kepentingan Tuhan Yesus Kristus. Dan hal yang kedua, bahwa kesetiaan Timotius sudah teruji, bahwa dia sudah menolong Rasul Paulus di dalam pelayanan Injil. Itu ditunjukkan di ayat 22. Dan dikatakan dia memberikan bagiannya seperti seorang anak menolong bapaknya. Dan itu juga yang kemudian membuat Rasul Paulus percaya penuh kepada Timotius, sementara Rasul Paulus sendiri perlu menyelesaikan perkara yang menjadi bagiannya. Nah, saudara-saudara, di dalam konteks hidup pelayanan kita perlu memiliki keberanian untuk mempercayakan pelayanan itu kepada generasi penerus kita. Kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Ada masanya kita perlu mundur dari bagian yang kita miliki untuk dilanjutkan oleh orang lain. Kesediaan untuk mempercayakan tanggung jawab itu juga menjadi sebuah proses yang perlu dilakukan. Perlu mempercayai orang lain bahwa mereka pun juga bisa dipakai oleh Tuhan, sama baiknya dengan kita, atau bahkan mungkin bisa lebih dari kita. Sehingga dengan mempercayai orang lain, mempercayai Tuhan, maka karya pelayanan bisa terus berlangsung di dalam kehidupan ini. Di sisi lain kita diajak untuk melihat bahwa mari setiap kita memiliki kesediaan yang sama, memikirkan kepentingan Tuhan Yesus Kristus, memikirkan apa yang menjadi cara pandang Tuhan di dalam pelayanan yang dilakukan. Bahwa ketika kita memiliki cara pandang Tuhan, maka kita bisa melakukan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga adalah kesetiaan yang perlu terus kita jaga, sehingga dengan kesetiaan itu kita bisa menyelesaikan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya dan semuanya bermuara bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk bekerja sama, bahkan mendelegasikan tanggung jawab pelayanan kepada saudara-saudara yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tuhan memampukan kita semua. Amin.